Selamat datang, dan selamat beribadah, di JKI The Way, BSD. Mari hadir, ibadah Minggu Raya, sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB, sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Senang kembali dalam program ini kita bisa bersama, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah tengah minggu online kita ini, mari saya ajak semua untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan dari hatimu. Siapkan diri kita, mari sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kembali kita memuji Tuhan, saudara. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, saudara. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu,
Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Allah yang hidup. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu. Sebab tiada Allah yang seperti-Mu, hanya Kau Tuhan, kekasih jiwa kami. Kami memuji-Mu, Tuhan. Terima kasih buat segalanya, atas hidup kami. Sebab tiada yang seperti-Mu, kami ada untuk-Mu Tuhan. Memuji-Mu, melayani-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terpujilah nama Tuhan. God bless you. Shalom semuanya, selamat malam, selamat hari Minggu. Senang kembali dalam program ibadah Minggu Malam JKI2 BSD. Kita boleh bersama bertemu dalam ibadah online ini. Dan kita sudah memuji menyembah Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami boleh ada dalam ibadah online kami di malam hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Berharap sungguh pujian penyembahan kami ini menyenangkan Tuhan. Dan lawat kami dengan kebenaran-Mu Tuhan pada malam hari ini, sehingga firman yang ditaburkan tidak kembali sia-sia. Dan biarlah ibadah ini kami serahkan, kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yuk Bapak Ibu, kita bersiap diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan terus membagikan kebenaran firman Tuhan dalam seri perkataan dan pengajaran Yesus. Kenapa ini saya mau bagikan? Karena saya merasa ini penting, karena kita orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi lucu rasanya kita mengaku pengikut Kristus, tapi sebenarnya kita belum pernah mendalami semua perkataan dan semua pengajaran Yesus. Karena kalau boleh jujur, Bapak Ibu, coba deh jujur dalam hatimu. Apa yang kau pahami sebagai iman Kristen itu kebanyakan yang kau imani itu apa yang kau dapatkan dari perkataan pendetamu, ajaran gerejamu, bukan dari apa yang kita baca dan kita temukan di Alkitab kita. Beberapa kita mungkin merasa, ya itu bukan bagian saya, Pak. Itu bukan panggilan Tuhan buat saya.
Saya mah orang awam, saya terima saja apa yang dikatakan oleh pendeta dan gereja saya. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan oleh Bapak Ibu. Paling tidak Bapak Ibu yang mau mendengarkan saya, ya. Sebab kita harus mendalami kebenaran, merenungkan firman Tuhan. Dan jangan merasa Bapak Ibu tidak punya kemampuan, karena meskipun latar belakang kita memang orang biasa begitu ya. Orang biasa maksudnya orang yang tidak mendalami dunia teologi ya. Tapi bukankah kita punya Roh Kudus, Roh penolong itu, yang bukan saja diberikan oleh Bapa, tapi juga dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Yesus kan naik ke surga supaya Roh Kudus itu bisa tercurah atas setiap kita. Dan dia berjanji bahwa Roh Kudus itu akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi pakai Roh Kudus, libatkan Roh Kudus dalam pengarungan kita memahami kebenaran firman Tuhan itu, ya. Dan saya mau mengajak kita untuk benar-benar memahami perkataan dan pengajaran Yesus kalau memang Bapak Ibu dan saya berkomitmen menjadi seorang Kristen yang sejati. Gitu ya saudara ya. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Kita masih dalam perkataan Tuhan Yesus di padang gurun ketika dia dicobai oleh iblis di saat bersamaan dia sedang berpuasa karena di padang gurun selama 40 hari 40 malam ya. Natsnya kita ambil dari Lukas pasal 4 ayat 8. Perkataan Tuhan Yesus yang pertama, manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah, sudah saya bagikan di dalam ibadah minggu yang lalu. Jadi ini udah seri keempat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan khotbah saya, seri perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus, ikuti seri pertama, kedua, ketiganya terlebih dahulu gitu ya. Karena saya berjanji, saya berkomitmen sama Tuhan untuk semua perkataan dan pengajaran Yesus itu akan saya khotbahkan ya. Kalau memang dalam satu perikop ada perkataan Yesus yang penting, misalnya di 3 ayat atau di 4 ayat, ya saya akan khotbahkan itu 3-4 seri ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita pelan-pelan, tapi Bapak Ibu paham apa yang Yesus ajarkan kepada kita itu. Sekarang kita mau masuk di seri keempat ini. Perkataan kedua yang tercatat dalam Lukas pasal 4 ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun. Lukas 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sekali lagi ya, saya baca lagi buat saudara nih. Tapi Yesus berkata kepadanya, kepada iblis tentunya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini, seperti saya bilang tadi di awal, ini diucapkannya ketika mengalami pencobaan di padang gurun, dalam kondisi berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa? Ya jawaban paling sederhananya karena di padang gurun. 40 hari 40 malam itu ya, dia tidak makan, tidak minum pastinya. Terlebih kalau kita lihat struktur kalimatnya, Yesus itu dituntun oleh Roh Kudus ketika dia habis dibaptis langsung ke padang gurun. Jadi bisa saja kita tafsirkan Yesus masuk ke padang gurun tanpa persiapan. Dia melangkah ke sana karena dituntun Roh Kudus. Jadi ketika di padang gurun itu dia 40 hari 40 malam, ya otomatis dia harus berpuasa karena nggak ada apa-apa. Di padang gurun tuh nggak ada cilok, nggak ada cireng, nggak ada bakso, nggak ada somai, nggak ada orang jualan, nggak ada Indomaret, nggak ada Superindo dan lain sebagainya, saudara ya. Jadi di padang gurun Yehuda itu padang gurun beneran ya. Yang ada binatang buas, para perompak, orang-orang yang melarikan diri dari kota, dan juga tentu cuaca yang tidak mendukung ya. Air tidak ada. Kalaupun ada itu hanya di beberapa titik aja dan harus dicari ya. Kemudian juga tidak ada makanan. Kalaupun ada kurma, ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, buah-buahan yang bisa dimakan di padang gurun itu tentu yang letaknya dekat dengan sumber air ya. Dan tentu harus dicari juga. Karena di padang gurun yang luas sekali itu, beberapa yang memiliki air ya paling cuma di beberapa titik saja. Jadi tentu masuk ke padang gurun ya resikonya harus berpuasa, tidak makan, tidak minum. Artinya kalau 40 hari Yesus lakukan, dia sangat lapar, dia sangat haus. Kembali ya, kita coba memperhatikan konteks. Saya selalu kalau mengajar Alkitab, mengajak saudara melihat konteksnya. Saya tidak pernah menafsirkan hanya satu ayat saja. Meskipun itu ayat natsnya, tapi kalau saya gali, saya akan membagikan kepada saudara pemahaman dari konteks ayat itu. Sebab saya termasuk orang yang tidak percaya ayat itu berdiri lepas. Perkataan Tuhan Yesus ini pasti ada konteksnya. Kenapa Yesus ngomong begini? Dan konteksnya bisa kita baca dalam Lukas pasal 4 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan.
Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dalam sekejap mata. Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Inilah konteks kenapa Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Karena iblis yang menyadari Yesus sedang berpuasa, Yesus sedang menderita karena puasa itu, karena tidak makan, tidak minum, ingin mencoba Yesus dan menawarkan, kalau kata ayat 5-7 ini, iblis berkata bahwa dirinya sudah diberikan semua kerajaan dunia. Dan iblis berkata kepada Yesus, ini akan kuberikan kepada siapa yang aku mau beri. Maka kalau kau mau, sembahlah aku. Itu kata iblis. Nah, Yesus kemudian merespon, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau akan berbakti. Itulah konteks Lukas 4 ayat 8 yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Nah, saudara, tadi iblis berkata, semua kerajaan kerajaan dunia sudah diserahkan kepada aku. Apakah benar kerajaan dunia sudah diserahkan kepada iblis? Ya. Ini yang harus kita dalami sebelum kita memahami nanti perkataan Yesus ini. Bapak Ibu, kalau kita membaca di Alkitab, ada perkataan iblis di situ. Bapak Ibu jangan lugu berkata bahwa iblis itu ketika berkata dan dicatat Alkitab perkataannya benar. Tidak ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, ada ayat yang mengatakan iblis itu bapa dari segala dosa, bapa pendosa, bapa dari segala dusta. Jadi, kalau iblis berkata A, jangan percaya A, meskipun itu di Alkitab. Bapak Ibu jangan lugu gitu ya. Makanya ketika iblis tadi berkata, kerajaan dunia sudah diserahkan kepadaku, ini benar apa tidak? Nah, kerajaan dunia itu kan yang menciptakan adalah Allah, Yahweh, Bapa, ya kan? Bapa menciptakan dunia ini. Apakah Bapa sudah menyerahkan kerajaan dunia ini kepada iblis? Seperti yang iblis katakan kepada Yesus di dalam pencobaan kedua di padang gurun ini. Bapak Ibu sekali lagi harus melihat, benarkah ada ayat-ayat pendukung yang mengatakan bahwa Allah atau Yahweh atau Bapa sudah menyerahkan kerajaan dunia ini kepada iblis? Apakah ini fakta atau dusta? Nah, coba kita lihat apa kata Alkitab. Jadi saya mengajak kita untuk sekarang ini, kalau menemukan sebuah ayat, mau mendalami sebuah ayat, untuk mencari kejelasan dari ayat itu, bagaimana menafsirkan ayat itu yang benar, biarlah kita kembali kepada Alkitab. Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Itu prinsip yang saya pelajari ketika saya dulu masuk dalam dunia teologi. Saya ingat banget itu yang diulang oleh beberapa dosen saya. Biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Tapi setelah dalam perjalanan berteologi saya mengamati banyak orang, bahkan mungkin termasuk dosen-dosen saya itu tidak konsisten. Ketika berkata, biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab, itu dipertahankannya seumur hidup. Banyak kali kita menjelaskan Alkitab bukan dari Alkitab, tapi menjelaskan Alkitab dari doktrin kita, dari apa yang kita pahami, dari yang kita wariskan dari hamba-hamba Tuhan sebelum kita. Ini akhirnya kita tidak konsisten dengan berkata, biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Nah, saya ketika memahami ini, saya berusaha sekuat tenaga saya, semampu saya, di tengah segala banyak kelemahan saya. Saya belajar untuk kalau menemukan ayat Alkitab yang agak sulit, saya berusaha untuk mencari jawabnya dari Alkitab. Kadang cepat, kadang butuh waktu lama. Kadang bisa sendirian, kadang harus menggumulinya bersama dengan Roh Kudus, bahkan diikuti dengan puasa. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk mencari tahu, benar nggak perkataan iblis ini bahwa kerajaan dunia sudah diserahkan kepadanya? Iblis mengklaim, saudara, kerajaan dunia sudah diserahkan kepadanya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah membaca Alkitab sungguh, makanya saya selalu mengajak saudara untuk membaca Alkitab. Ya, saya punya program di sosial media, di channel YouTube JKI2 WBSD ini setiap Kamis, Jumat, Sabtu, yakni Deep Talk with Pase, atau bahasa lainnya tuh tadarusan Alkitab, membaca Alkitab. Dulu beberapa tahun yang lalu ketika saya masih baru memulai
secara sungguh-sungguh ya melayani secara digital, bukan tidak pernah ya. Sejak ada The Way kita sudah ada channel YouTube kita ini. Mungkin saya termasuk pemimpin gereja atau gembala yang memulai pertama kali ya. Mungkin ada dulu beberapa gereja yang sudah besar ya. Tapi gereja-gereja seukuran gereja kami yang sudah melayani secara digital itu belum banyak, bahkan nyaris nggak ada kali. Ini saya sudah rintis sejak 10 tahun lalu. Ketika bahkan kami belum punya alatnya ya, cuma pinjem handycam dari jemaat, handycam tua, handycam bekas, kemudian itu kita pakai, dan video-videonya masih ada. Saya nggak pernah take down video ini di channel YouTube JKI The Way. Bapak Ibu kalau ikuti khotbah tentang doa Bapa kami ya, masih ada pertinggalnya gitu ya. Itu diambil dari handycam itu. Itu berarti kurang lebih 10-11 tahun yang lalu. Nah, yang saya mau katakan Bapak Ibu, sejak saya mau fokus itu mungkin setahun apa 2 tahun sebelum pandemi, tepatnya pada pandemi ya, COVID-19, saya setiap hari ada program. Nah, salah satunya yang paling saya kerjakan dengan mudah saat itu ya, adalah tadarusan Alkitab, mengajak saudara membaca Alkitab, dan apa yang saya dapatkan, remanya saya bagikan. Saya tidak menafsir di situ ya, cuma baca aja, terus apa yang ada di hati saya, ada di pikiran saya, ya Roh Kudus kendalikan, terus terucap gitu. Saya mengajak kita untuk membaca. Kalau Bapak Ibu nggak pernah baca Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu nggak akan bisa memahami Alkitab dengan utuh gitu, dengan holistik bahasa saya. Maka kita harus baca. Dan kalau Bapak Ibu sudah baca, Bapak Ibu pasti punya perasaan seperti saya yang sudah membaca Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Tidak ada dukungan ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah atau Bapa atau Yahweh sudah menyerahkan dunia ini kepada iblis. Nggak ada ayatnya. Meskipun kita tahu banyak pendeta khotbah begitu. Dan pendeta-pendeta itu ya ada beberapa mereka yang mengutip perkataan iblis ini. Lucu ya. Jadi ada hamba Tuhan ngakunya, ada pendeta ngakunya mengajarkan sesuatu dari perkataan iblis. Padahal di ayat lain, Alkitab mengatakan iblis itu bapa pendusta. Masa perkataan iblis dipercaya gitu? Dan kalau saya sih nggak pernah percaya sama perkataan iblis. Ya, meskipun itu dicatat di Alkitab kita. Nah, dan saya juga tidak menemukan ada ayat lain di Alkitab yang mengatakan bahwa Allah sudah menyerahkan kerajaan dunia kepada iblis. Yang ada adalah 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu ayatnya. Kalimatnya, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Memang de facto-nya dunia berada di bawah si jahat, si iblis. Tapi bukan berarti ketika dunia berada di bawah si iblis ini, dunia sudah diserahkan Bapa kepada iblis, kan begitu? Itu kan dua hal yang berbeda. Kemudian Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga, perhatikan baik-baik yang saya kasih warna merah, penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar. Iblis memang dikatakan oleh Yohanes sebagai penguasa dunia. Di 1 Yohanes tadi, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tapi bukan berarti Allah, Yahweh, Bapa, itu sudah menyerahkan dunia atau lempar handuk putih atau lempar kibarkan bendera putih, menyerahkan dunia kepada iblis. Nggak ada ayat-ayat di Alkitab bahwa Allah itu menyerahkan dunia ini kepada iblis. Jadi, ketika iblis berkata, kerajaan dunia ini sudah diserahkan kepadaku, bahasa lainnya Allah sudah menyerahkan kerajaan dunia kepada iblis, ini tidak ada ayat dukungannya, saudara. Namun memang faktanya iblis berhasil menguasai dunia, berdasarkan 2 ayat yang ada di slide ini. Dan iblis menguasai dunia itu bukan berarti Allah menyerahkan dunia ini kepada iblis, tapi iblis menguasai dunia lewat segala kelicikannya yang mencobai manusia. Sehingga manusia berdosa. Ingat ya, manusia adalah makhluk yang paling spesial. Manusia adalah makhluk yang paling unggul yang tinggal di bumi ini. Jadi ketika manusia berhasil dicobai iblis sehingga berdosa, dengan kelicikannya iblis banyak membuat manusia berdosa. Manusia yang menjadi makhluk yang paling spesial, paling unggul di bumi ini, semuanya sudah berdosa, sebagian besar sudah berdosa. Alkitab katakan pada dasarnya semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka otomatis ya dunia dikuasai sama iblis. Karena bapa segala dosa adalah iblis. Nangkap ya saudara ya. Jadi memang de facto iblis menguasai dunia ini, tapi bukan berarti Allah menyerahkan dunia kepada iblis. Jadi perkataan iblis bahwa kerajaan dunia sudah diserahkan kepadaku ini adalah hoax atau bukan fakta ya.
Ini hanyalah kelicikan iblis yang berusaha untuk menggoda atau mencobai Yesus kita. Iblis memang mencobai Yesus. Di dalam konteks tadi, iblis memanipulasi fakta tentang kekuasaannya atas dunia dengan menawarkan kerajaan dunia kepada Yesus, asalkan Yesus mau menyembahnya. Dan bagi saya, tawaran iblis kepada Yesus ini menawarkan kerajaan dunia kepada Yesus, meskipun dunia belum diserahkan kepadanya, tapi kan dia memang pinter licik ya, pinter nipu gitu ya. Dia kan licik gitu kan ya. Jadi apa yang ditawarkan iblis kepada Yesus, meskipun bukan fakta tapi hoak itu ya, tapi tawaran itu tawaran yang tepat, dalam artian di waktu yang tepat. Kenapa? Karena tawaran itu diberikan kepada Yesus ketika Yesus dalam kondisi lapar, berpuasa 40 hari 40 malam. Ketika Yesus dalam kondisi menderita, 40 hari di padang gurun itu bukan kondisi yang fit. Ini ketika saya rekaman ini, anak saya yang pertama lagi naik Gunung Cermai, ya. Dia bersama rombongannya naik dari hari Kamis gitu ya, berjalan ke sana sama sekolah ya, beberapa belas orang. Terus dia berusaha naik dengan rombongan itu ya, pakai ransel gitu ya. Dia bilang berat sekali Pak. Iya. Dia soalnya setiap yang ikut naik ke atas gunung itu harus membawa perbekalan airnya sendiri ya. Dia minta saya belikan air galon yang isinya 5 liter itu. 5 liter dibawa kan berat, saudara. Belum dengan baju dan perlengkapan naik gunungnya dia gitu ya. Anak saya apalagi belum pernah naik gunung. Ini pertama kali dia naik gunung. Jadi saya agak kepo sendiri ya. Karena ya tadi ya, meskipun dia naik gampang, nanti sewa sendal, nanti ya mau nggak mau saya beliin sepatu dan lain sebagainya, sama mamanya baju dan lain sebagainya. Karena baju untuk naik ke atas tuh, saya biarpun tidak suka naik gunung ya, tapi saya pernah di masa muda saya naik gunung. Dan kalau naik gunung itu pakai baju kaos katun gitu ya, keringatan gitu ya, keringatan jadi bau dan nggak enak, lengket gitu ya. Jadi harus pakai baju yang menyerap keringatnya lebih daripada katun gitu ya. Dan dia semalaman tidak mengabari kami sampai was-was gitu ya, rupanya sinyal nggak ada. Terus tadi pagi dia kasih kabar, ya cuma sampai nggak sampai puncak Pak gitu ya. Masih ada kurang lebih 500 meter lagi ke atas. Jadi kan cukup jauh. Ya, 500 meter kalau darat mah, kalau rata gitu mah 3 menit, 5 menit kita lari sampai, saudara ya. Tapi kalau misalnya 500 meter itu nanjak ya berat, apalagi dengan bawa ransel itu bisa berjam-jam lagi, mungkin 3-4 jam lagi untuk sampai di puncak itu. Dan nggak bisa juga sampai ke puncak karena ada temannya yang mengalami hipotermia gitu ya, bener ya istilahnya gitu ya, jadi kedinginan gitu ya. Jadi akhirnya diputuskan berhenti di situ ya, anak saya tidak bisa lihat sunrise yang bagus gitu ya di pagi hari tadi gitu ya. Tapi dia punya pengalaman lah ya. Dan dia bilang dingin Pak, itu dia mengekspresikan menderita, padahal dia cuma naik itu ya tepatnya baru Jumat kemarin ya, karena Kamis berangkat, terus dia stay di base campnya dulu, Jumat pagi dia baru naik gitu ya, dia baru, berarti kan belum ada 24 jam gitu ya, dan dia sudah mengalami capek lah, dingin lah ya. Saya belum dapat kabarnya lagi karena tadi kan baterai handphonenya sudah dikit, sinyalnya juga nggak dapet, jadi dia baru WhatsApp beberapa kali saja, mungkin nanti malam, mungkin subuh baru pulang dia. Nanti baru besok saya akan tanya-tanya dia gitu ya. Itu baru 1 hari 1 malam, saudara. Bagaimana 40 hari 40 malam? Jadi Yesus sedang menderita luar biasa ya. Dan biasanya kalau orang sedang menderita, orang sedang kesusahan, ditawari kekuasaan, itu pasti akan diambil, ditelan ya. Jadi kekuasaan itu godaan yang berat. Bagi orang yang tidak ada masalah saja, lagi fine-fine saja, ditawari kekuasaan lebih daripada yang dia punya, biasanya akan tergoda. Apalagi ketika dalam kondisi penderitaan, kondisi menderita, kondisi susah, ya, dia pasti ngelepas cepat dari penderitaan itu kan. Maka mau nggak mau, kekuasaan ketika ditawarkan dia pasti akan sikat, dia pasti akan ambil. Ini yang dialami oleh Yesus kita, saudara. Jadi pencobaan yang Yesus terima dari iblis ini bukan pencobaan yang kaleng-kaleng ya. Tapi faktanya Yesus menjawab dengan luar biasa tadi ya. Dia berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada dia sajalah engkau harus berbakti. Tawaran kekuasaan dari iblis itu dia tolak, karena dia tidak mau menyembah iblis. Ya, dia berkata, hanya Tuhan Allah sajalah yang harus kita sembah.
Nah, kisah yang sama namun beda itu dicatat oleh Matius, Bapak Ibu. Tadi kan kita baca Lukas 4 ayat 8, dan ini juga dicatat, pencobaan di padang gurun ini juga dicatat oleh Injil Matius. Injil Matius ini adalah satu dari 3 Injil sinopsis. Ada Matius, Markus, Lukas. Di Lukas sudah kita baca, di Markus saya tidak ketemu cerita soal pencobaan di padang gurun ini. Maka yang ada adalah di Matius. Kita baca ya Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya segala kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ada kemiripan yang kita baca di Matius 4 ayat 8 sampai 10 dengan apa yang kita baca tadi di Lukas pasal 4 ayat 8. Cuma meskipun ada kemiripan, tapi antara Lukas dan Matius ini ada perbedaan. Yang pertama, kalau dalam strukturnya Lukas pasal 4, pencobaan yang Yesus jawab, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, itu adalah pencobaan yang kedua yang ada di Lukas. Sedangkan kalau di Matius ini pencobaan ketiga. Ya, jadi ada beda penempatan pencobaan yang diberikan iblis. Matius dan Lukas sama-sama mencatat ada 3 pencobaan. Tapi khusus yang kita mau bahas sekarang ini, di mana Yesus berkata, Yesus mengajar bahwa kita harus menyembah kepada Tuhan Allah saja. Di dalam konteks ceritanya di Lukas, itu adalah pencobaan kedua, sedangkan di Matius pencobaan ketiga. Maka nggak heran kita ketemu tadi di Matius, sebelum berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, iblis diusir, enyahlah engkau iblis. Ya, karena di Matius sudah pencobaan ketiga, pencobaan terakhir. Dan di pencobaan terakhir di Injil Matius itu, iblis diusir oleh Yesus. Sedangkan di Lukas tidak ada kata kalimat enyahlah iblis, baik di pencobaan pertama, kedua, maupun yang ketiga. Ini mungkin yang membedakan antara apa yang dicatat oleh Lukas dan apa yang dicatat oleh Matius. Tapi secara garis besar ya, itu sama. Secara inti berita itu sama ya. Sama-sama ada penegasan di mana baik di Lukas 4 ayat 8 maupun di Matius 4 yang kita baca tadi, bagi Yesus yang disembah hanya Tuhan Allah. Dia tidak mau menyembah iblis. Dia tidak mau menyembah yang lain. Hanya kepada Tuhan Allah sajalah kita harus menyembah. Jadi bukan yang lain, apalagi iblis. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan cara penulisan dalam Injil sinopsis, di mana sama-sama mencatat peristiwa padang gurun, pencobaan padang gurun, tapi dengan angle yang berbeda. Dan kita ketemu tadi, meskipun tidak terlalu signifikan perbedaannya, tapi ada perbedaan yang dicatat di Lukas maupun dicatat di Matius, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Benar ya saudara, ada perbedaan sedikit. Nah, sekarang coba kita perhatikan konteks jauh dari ayat yang sedang kita gali kebenarannya. Konteks jauh itu konteks jauh perkataan kita harus menyembah kepada Tuhan Allah saja. Kepada Dia sajalah kita harus beribadah. Kita baca lagi ya, natsnya tadi, Lukas 4 ayat 8. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini juga seperti pencobaan yang pertama, di mana Yesus berkata, perkataan Yesus di padang gurun kepada iblis yang pertama, di mana Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Perkataan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini juga bukan perkataan orisinil Tuhan Yesus. Bukan perkataan orisinil Tuhan Yesus. Kembali Yesus di sini mengutip Taurat Musa. Taurat Musa yang mana yang dikutip Yesus? Di Ulangan 6 ayat 13, saya baca buat saudara. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Coba perhatikan, meskipun ada beda angle kalimatnya, tapi di Ulangan 6 ayat 13 itu ada perkataan engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, kepada Dia sajalah engkau harus beribadah. Di Lukas berbakti, di dalam Ulangan beribadah. Dan kalau kita mendalami arti kata masing-masing dalam bahasa aslinya, berbakti dan beribadah itu sama, saudara. Avodah itu adalah, yang avodah itu ya, diterjemahkan menjadi beribadah itu ya, itu sebenarnya adalah berbakti atau melakukan liturgi-liturgi agamawi. Dalam orang yang beribadah itu disebut orang yang saleh,
orang yang menjalankan syariat-syariat agamanya. Itulah maksud dari berbakti dan beribadah. Meskipun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berbeda, tapi ini pengertiannya sama. Yakni orang yang saleh, orang yang menjalankan apa yang diajarkan agamanya. Kepada Allah sajalah kita harus beribadah. Sama ya, Ulangan 6:13 dengan Lukas 4 ayat 8. Kemudian Ulangan 6 ayat 13 ini dikonfirmasi oleh Keluaran 23 ayat 25. Kita tahu Ulangan itu ada pengulangan dari apa yang sudah ada ditulis oleh kita imani Musa yang tercatat dalam Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25 berkata demikian. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kalimat dalam Keluaran 23 ayat 25, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ya, diulangi dalam Ulangan 6 ayat 13. Kepada Dia sajalah engkau harus beribadah. Maksudnya kepada Tuhan sajalah kita harus beribadah. Nah, kalimat dalam Ulangan 6:13, Keluaran 23:25 inilah yang dikutip oleh Yesus dalam Lukas 4 ayat 8. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini bukan pengajaran orisinil. Yesus yang sudah belajar Taurat sejak kecil di sinagoge sampai dia umur 12 tahun, makanya dia dibawa ke Bait Allah sebagai anak Taurat. Dia sudah khatam, itu namanya Taurat. Dia sudah membaca Taurat, dia sudah hafal Taurat. Setiap hari dia belajar Taurat di sinagoge yang ada di Nazaret. Dengan guru agama, rabi-rabi Yahudi yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin atau guru agama, pemimpin agama yang melayani di rumah ibadat yang ada di Nazaret. Nazaret kan tempat desa di mana Yesus hidup dan tumbuh berkembang. Jadi Yesus tahu. Dan Yesus memakai ayat-ayat yang dia pelajari di masa kecilnya ini untuk menjawab godaan atau cobaan dari iblis. Kembali kita baca Lukas 4 ayat 8. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya ulangi lagi, Yesus mengutip dari Taurat. Yang warnanya orange ya, Ulangan 6 ayat 13, saya ulangi lagi nih. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Yesus juga mengutip Keluaran 23:25 yang warna orange saja ya. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Coba perhatikan di 3 ayat, baik Lukas 4 ayat 8, Ulangan 6 ayat 13, Keluaran 23 ayat 25. Semua tulisan yang berwarna orange. Kata Tuhan di situ saya kasih warnanya merah. Perkataan Yesus yang kita baca dalam Lukas 4 ayat 8, itu Tuhan Allahmu, Tuhan. Sedangkan kalau kita lihat konteks, kan saya bilang Yesus mengutip Taurat. Konteks Taurat dalam Ulangan 6 ayat 13 dan Keluaran 23 ayat 25, kata Tuhannya itu T-U-H-A-N-nya huruf besar semuanya. Artinya apa? Artinya kata Tuhan huruf besar semuanya ini diterjemahkan dari kata Yahweh dalam bahasa Ibrani. Jadi Tuhan itu Yahweh. Maka ajaran Yesus di Lukas 4 ayat 8, yang kalimat dalam LAI-nya, terjemahan LAI berkata demikian, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu sebenarnya ya, kalau mau kita menerjemahkannya dengan sungguh, dengan benar, dengan tepat, kalimatnya begini, engkau harus menyembah Yahweh Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita, ya, ini kan konteksnya menjawab pertanyaan iblis. Kalau kau sembah aku, kata iblis, akan kuberikan kerajaan dunia ini. Karena kerajaan dunia sudah diserahkan kepadaku. Padahal dia bohong kan? Memang dia penguasa dunia. Menguasai dunia karena kelicikannya mencobai manusia sehingga membuat semua manusia berdosa. Dan ketika iblis dapat godaan dari... Maafkan saya. Ketika Yesus dapat godaan dari iblis, Yesus menjawab, engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, ya, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, Tuhan di situ adalah Yahweh. Jadi, engkau harus menyembah Yahweh Allahmu, Lukas 4 ayat 8, dan hanya kepada Yahweh sajalah engkau berbakti. Ini ajaran Yesus, Bapak Ibu. Saya sedang tidak menerjemahkan, saya tidak sedang merubah, ya. Ini saya hanya coba mengajak saudara berpikir perkataan Yesus yang ada di Lukas 4 ayat 8, kita lihat sesuai konteksnya. Konteks jauhnya itu apa? Yakni Yesus ternyata kita pelajari mengutip Taurat. Dan Taurat, ketika Yesus berkata engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, Tuhan di sini adalah Yahweh. Terjemahan aslinya itu Yahweh. Mestinya kalau mau diterjemahkan ya mestinya juga diterjemahkan Yahweh. Engkau harus menyembah Yahweh Allahmu dan hanya kepada Yahweh sajalah engkau berbakti. Jadi ajaran Yesus kita harus beribadah kepada Yahweh dan hanya Yahweh yang kita takuti dan kita sembah berdasarkan Ulangan 6 dan juga Keluaran 23.
Jadi Yesus menyatakan dengan tegas bahwa kita harus berbakti dan beribadah hanya kepada Yahweh, kepada Yehova, kepada Allahnya Israel, kepada Bapa. Nangkep saudara ya? Itu yang Yesus ajarkan. Dan Yesus selalu konsisten. Selama saya mengajarkan tentang kristologi, ya, pemahaman soal Yesus yang saya layani, yang saya bagikan di ibadah jam 11 dalam konteks Tritunggal tadi, saudara, sudah 27 seri, 28 seri saya bagikan kepada saudara. Saya justru melihat ternyata Yesus tuh konsisten. Yang nggak konsisten tuh kita orang Kristen. Di mana Yesus berkata A, tapi kita pahaminya C. Ini ngeri, saudara. Ya. Dan saya makanya mengajak kita untuk belajar atau mulai merenungkan perkataan dan pengajaran Yesus. Kenapa? Supaya kita ngerti apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus ajarkan. Sebab setelah saya mendalami, ya, maafkan saya sekali lagi, bukan saya sombong atau merasa paling benar atau paling pintar sendiri, tapi setelah saya pelajari, banyak yang kita imani atau yang gereja imani selama ini soal iman Kristen itu, ternyata bukan perkataan dan pengajaran Yesus, melainkan tafsir gereja. Ya. Ini yang saya mau mengajak saudara untuk berpikir dan coba membaca Alkitab dengan melibatkan Roh Kudus secara pribadi. Konsisten gimana? Kan Yesus mengatakan tadi ya, kita harus berbakti dan beribadah hanya kepada Yahweh. Dan Yesus pernah berkata begini dalam Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Yesus, saya ulangi lagi ya, membaca dalam Markus 12 ayat 9, Yesus berkata demikian. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah Shema Israel, dengarlah hai Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah teks dari bahasa Perjanjian Baru yang dicatat oleh Markus 12 ayat 29. Sekali lagi, perkataan yang Yesus kita baca dalam Markus 12:29 ini bukan perkataan orisinil, tapi dikutip dari Taurat. Kitab Taurat yang dikutip di mana? Di Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel itu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kata Tuhan di situ T-U-H-A-N lagi, besar semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita mau membaca dengan sungguh dari teks aslinya, kalimat Ulangan 6 ayat 4 itu, dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Sebab kata Tuhan, T-U-H-A-N besar ini, itu diterjemahkan dari nama pribadi Allah kita, Allah Israel, yakni Yahweh. Jadi ketika kita tahu Yesus dalam Markus 12 ayat 29 mengutip Ulangan 6 ayat 4 yang berkata, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa, maka mestinya Markus 12 ayat 29 kalimatnya begini. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh lah Allah kita, Yahweh itu Esa. Jadi Yesus konsisten ketika Yesus mengatakan tadi kita harus menyembah kepada Yahweh saja, kepada Yahweh sajalah kita harus berbakti dan beribadah. Dan Yesus memang mengatakan di tempat lain bahwa Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Nah, kalau kita lihat saudara sepupu kita ya, yang mayoritas di Indonesia ini orang Muslim, ini mereka kan tidak mengakui keilahian Yesus ya, atau Yesus itu Allah ya. Ya, sekarang kan saya juga mengatakan bahwa Yesus bukan Allah gitu ya. Tapi alasan saya dengan alasan orang Muslim berbeda. Orang Muslim ya itu tidak percaya Yesus itu Allah karena kalimat tauhid atau kalimat utama mereka, yakni la ilaha illallah ya. Saya nggak bisa spelling yang bagusnya, tapi kalimatnya la ilaha illallah ya. Yang diterjemahkan secara bebas sering kita dengar juga, tiada Tuhan selain Allah. Ya. Dalam beberapa artikel di Google yang saya cari gitu ya, beberapa alim ulama mereka mengklaim bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sesuai dengan Taurat Musa. Ya. Di mana tentu Taurat Musa di situ Ulangan 6 ayat 4. Ya, Ulangan 6 ayat 4 tadi kalimatnya apa? Tuhanlah atau Yahweh lah Allah kita, Yahweh itu Esa. Ya. Sedangkan orang Muslim mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Ini jelas-jelas berbeda, saudara. Kalau kalimat dalam terjemahan Elai kan Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa.
Sedangkan Muslim mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Seolah-olah Allah itu adalah pencipta segalanya, Allah itu nama pribadi, tiada Tuhan selain Allah. Allah itu kan Allahnya mereka kan. Tapi yang benar kan di Taurat bukan begitu. Di Ulangan 6 ayat 4 tadi kan bukan begitu. Maka klaim mereka bahwa la ilaha illallah ini mengutip, mengcopy paste dari Tauratnya Musa, nggak tepat. Sebab Taurat Musa itu bukan la ilaha illallah, bukan tiada Tuhan selain Allah. Taurat Musa dalam Ulangan 6 ayat 4 itu mengatakan bahwa Yahweh lah Allah kita, Yahweh itu Esa. Ya. Jadi yang tepat itu tadi, dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Ya, jadi saya kembali ingin kita memahami Alkitab dari Alkitab. Ya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu berbakti kepada siapa namanya? Yesus misalnya. Bapak Ibu berbakti, beribadah kepada Roh Kudus misalnya. Bisa dibilang benar, tapi juga bisa dibilang tidak benar. Makanya Bapak Ibu harus mengikuti khotbah saya semuanya biar Bapak Ibu memahami gitu ya. Dibilang kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena Yesus saja mengatakan bahwa beribadahlah hanya kepada Yahweh. Ya. Yahweh itu Allah kita. Yahweh itu Esa. Jadi sembahlah Yahweh, beribadahlah hanya kepada Yahweh. Dan Yesus tidak pernah mengajak atau memprovokasi atau memberikan propaganda agar orang banyak dan murid-muridnya menyembah dia. Coba cari, nggak ada. Ya. Jadi Yesus sepanjang hidupnya ingin mengajak orang-orang yang percaya kepadanya untuk kembali menyembah Yahweh. Untuk kembali beribadah kepada Yahweh. Yahweh itu Allah kita. Yahweh itu Esa. Kenapa? Karena dalam konteks perjanjian baru sudah banyak sinkritisme. Orang-orang Samaria menyembah Allah mereka di bukit-bukit. Dalam konteks perjanjian baru, ya, di dalam Yerusalem itu banyak bukit-bukit pengorbanan juga. Jadi banyak orang-orang Yahudi yang beberapa waktu sebelumnya, ya, di zaman Helenisme, zaman Yunani, sekitar 200-300 tahun sebelum Yesus lahir, itu banyak beribadah ke Bait Allah, kemudian nggak lama mengorbankan anak mereka kepada Baal-Baal di mesbah-mesbah najis yang letaknya tidak jauh dari Yerusalem. Maka Yesus ingin mengembalikan iman orang Israel yang benar. Ya. Dan banyak juga kan orang-orang perjanjian baru yang sudah menganggap juga karena sudah terkontaminasi dan sudah juga dikotori oleh tawaran dunia oleh Kekaisaran Roma, di mana kalau Bapak Ibu belajar sejarah, beberapa kaisar Roma itu menganggap diri mereka adalah dewa atau Tuhan. Bahkan bangun patung dan disembah. Mungkin saja ada banyak orang Yahudi yang karena tawaran kekuasaan uang juga memposisikan kaisar itu seperti dewa. Herodes juga ditakuti kan? Maka Yesus mengatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Aku hanya menyembah kepada Yahweh, kepada Dia sajalah aku beribadah, aku berbakti. Saudara, di mata Tuhan, Yesus mengajarkan dengan jelas dan tegas bahwa Allah kita adalah Yahweh. Ya, dulu zaman 90-an atau tahun 2000-an awal kan ada kelompok Kristen yang mengagungkan nama Yahweh. Sehingga semua kata Allah dirubah menjadi Yahweh. Ya. Kalau orang berdoa pakai nama Allah, dianggap orang ini bukan berdoa kepada Allah kita, tapi orang ini berdoa kepada Allahnya orang Arab, Allahnya orang Islam. Karena la ilaha illallah itu. Ya. Adalah banyak orang-orang seperti itu. Ya. Saya dulu berkata begini, karena saya juga dipengaruhi oleh saat itu oleh pengajaran Tritunggal gitu ya. Nggak penting lah gitu nama Yahweh itu gitu ya. Lagi saya selalu berargumentasi orang Yahudi itu tidak boleh menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Itu otak saya begitu dulu. Maka orang Yahudi kalau baca kata Yahweh itu kan selalu dirubah menjadi Adonai. Maka saya orang Kristen juga begitu. Kalau kamu mau berkata-kata Yahweh, mengikuti orang Yahudi, mestinya nggak boleh Yahweh tapi Adonai, Elohim gitu. Tapi beberapa orang Kristen ini tetap Yahweh. Nah saat itu saya masih asing menggunakan kata Yahweh. Bahkan mungkin nggak pernah, karena saya nggak pernah diajarkan oleh orang tua saya, oleh gereja lama saya, bahwa kita itu kalau berdoa itu ya kepada Yahweh.
bahwa Bapa itu punya nama namanya Yahweh. Saya nggak pernah diajar gitu, saudara. Jujur aja, sebelum saya masuk teologi, saya nggak ngerti ini. Saya pikir ya Tuhan, ya Allah gitu ya, sama aja gitu ya. Jadi saya agak-agak gimana gitu, nggak fasih dengan kata Yahweh ini. Apalagi ada kalimat kita tidak boleh menyebut nama Yahweh sembarangan. Tapi setelah saya mendalami beberapa waktu terakhir ini, memang kita tidak boleh menyebut nama Yahweh sembarangan. Sembarangan itu kan berarti tidak dikontrol. Sembarangan itu kan berarti tidak dikondisikan. Sembarangan itu kan artinya diucapkan dengan sia-sia. Apa perkataannya sembarangan itu? Ya mungkin kata-kata makian gitu ya, kata-kata yang kita anggap nggak penting gitu ya. Mungkin anak-anak gaul sekarang itu, bego lo, bodoh lo ya. Mungkin kata-kata latah juga. Nah, kalau kata Yahweh, nama Yahweh kita pakai untuk berkata-kata sembarangan seperti itu ya nggak boleh, saudara. Tapi kalau saya sedang berdoa, kan saya bukan sedang mengeluarkan kata-kata sembarangan. Kalau saya sedang ngajak ngobrol, pengen curhat sama Bapa yang saya tahu namanya Yahweh, itu kan bukan sedang saya mau berkomunikasi sembarangan. Saya lagi sungguh-sungguh keluar dari hati. Maka ketika saya mau berkata Yahweh, itu nggak sembarangan. Itu saya lagi sungguh, apalagi kalau dalam konteks doa. Maka akhirnya sekarang saya belajar, ya, di usia yang hampir setengah abad ini, udah terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu ya. Saya mulai belajar untuk kalau mau bicara kepada Bapa, ya, kalau mau lebih spesifik ya manggil namanya. Ini kan nama yang dia berikan kepada Israel, diwakili Musa ketika Musa bertanya, kalau nanti orang Israel di Mesir itu bertanya, siapa yang mengutus aku, siapa namamu? Maka Allah yang menemui Musa itu berkata, Yahweh. Maka sejak saat itu orang Israel tahu bahwa nama Allah mereka adalah Yahweh. Dan Yahweh itu Esa. Esa itu artinya satu-satunya. Tidak ada yang lain. Nah, oleh karena itu kita hanya boleh takut. Kita hanya boleh menyembah. Kita hanya boleh beribadah. Kita hanya boleh berbakti. Hanya kepada Yahweh saja. Dan ini bukan perkataan saya. Ini bukan pengajaran saya. Ini perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Tuhan saya. Dan tentu kalau Bapak Ibu boleh jujur, ini kan pengajaran yang Bapak Ibu tidak pernah terima sebelumnya di gereja kan? Ya mungkin adalah satu dua. Tapi kalau secara general, secara universal, ini pengajaran yang diabaikan oleh gereja. Ya. Gereja beribadah, mengajak orang percaya beribadah setiap hari Minggu. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Saya bilang tidak salah. Karena memang kalau Bapak Ibu nanti ikuti khotbah saya di hari jam 11, semua yang dimiliki Bapa diserahkan kepada Yesus. Tapi Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan Yahweh. Kita boleh memuji menyembah Yesus karena faktanya Alkitab mengatakan Yahweh sudah mendelegasikan semuanya kepada anaknya ini. Nah, saya mengajarkan kalau kita menyembah kepada Yesus, kita harus berkata atau punya pikiran di pikiran kita, di hati kita bahwa kita sedang menyembah Yahweh. Sebab Yesus saja yang kita sembah berkata, sembahlah Yahweh. Hanya kepada Yahweh sajalah kita beribadah dan berbakti. Nah, ini yang harus kita luruskan. Pengajaran ini yang sedang saya luruskan. Meskipun saya ditolak, diapain gitu, dianggap sesat, ya nggak apa-apa. Banyak loh yang sudah meninggalkan saya. Ya. Sebelum saya ngajar ini, setiap khotbah saya bisa nyampe 1000 yang nonton. Sekarang nembus 300 saja susahnya minta ampun. Ya. Di gereja juga banyak orang-orang yang tidak lagi ke gereja the way. Saya nggak apa-apa Bapak Ibu. Sebab saya lebih mau menyenangkan hati Tuhan saya daripada sekedar hanya ingin memuaskan atau menyenangkan telinga banyak orang. Ada beberapa orang sudah meninggalkan saya. Bahkan ada yang berkata saya sudah nggak sejahtera lagi dengan Pase. Diucapkan langsung kepada saya. Ada yang via WhatsApp, ada yang via langsung DM. Tapi saya bilang, Tuhan, aku sedang melayani Tuhan. Ya, aku siap. Ya. Mikul salib siap. Ya, sangkal diri siap. Apalagi ini, aku memperkatakan kebenaran. Meskipun dunia meninggalkanku, tapi ku percaya kalau ku mengatakan kebenaran, Tuhan yang ku sembah, Allah yang ku sembah, Yahweh, dan juga Yesus Kristus yang sudah menyelamatkanku, Juru Selamatku, Tuhan, Mesias Kristus, Rajaku.
tidak akan meninggalkan aku. Dan Roh Kudus yang diutus mereka pasti akan menyertai. Wah saudara, nanti kalau sudah selesai semuanya lah saya mau sharing tentang pergumulan berat yang sedang saya hadapi. Untuk berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, itu tidak mudah. Ya. Kuping saya awalnya sering panas, tapi saya sekarang ini sudah mulai terbiasa, nggak apa-apalah. Yesus saya aja sampai ditikam kok. Untuk mengatakan kebenaran, saya belum sampai ditikam. Paulus saja sampai di penjara, saya belum sempat di penjara, belum pernah di penjara. Rasul-rasul itu bahkan mati martir, saya belum sampai mendekati martir. Orang menyentuh fisik saya aja belum. Maka apa yang saya alami ini meskipun beratnya udah minta ampun kalau menurut daging saya ya. Tapi saya bilang belum apa-apanya. Nah saya sedang mengajarkan yang kembali kepada Alkitab. Coba kalau Bapak Ibu ragu ya dengan kata-kata saya. Coba baca lagi ayatnya tadi. Dan jangan lupa libatkan Roh Kudus. Ya. Kalau Bapak Ibu takut dicuci otak sama saya. Lo doa sama Roh Kudus dong. Masa saya lebih besar daripada Roh Kudus? Roh Kudus akan membuat tameng atas dirimu. Sehingga kalau ajaran saya ini sesat, Roh Kudus pasti akan memprotek dirimu. Kalau kau memang berdoa mengandalkan Roh Kudus sungguh kan, minta roti, pasti diberi roti, nggak mungkin dikasih batu. Percaya nggak firman Tuhan itu? Ya. Bahkan saudara, saya berani saudara doakan saya untuk saya celaka sekalipun kalau saya salah. Sebab saya sudah memang mendedikasikan hidup saya sama Tuhan. Saya bahkan berdoa berkali-kali kepada banyak dalam momen gitu ya. Dalam doa pribadi saya bahkan di mimbar gereja berkali-kali saya ngomong, kalau yang kau ajarkan ini salah Tuhan, kau sanggup membungkam mulutku, teramat sanggup, caranya terserahmu. Sebab saya lebih baik kalau perlu mati sekarang daripada saya hidup panjang tapi banyak menyesatkan orang dan akhirnya nanti keselamatan hilang dari saya. Nanti ketika sudah akhir zaman, aku pikir aku masuk surga, Tuhan bilang, nyahlah dari hadapanku, kau pembuat kejahatan. Saya nggak mau begitu. Maka bunuh aja aku, Tuhan. Saya sungguh-sungguh ketika berdoa begitu. Maka ketika saya semakin diberikan penjelasan, ya, makanya khotbah perkataan dan pengajaran Yesus ini nggak terpikirkan oleh saya sebelumnya, saudara. Tapi ketika saya lagi mendalami soal Yesus dalam konteks Tritunggal yang saya bagikan di ibadah jam 11, yang sudah memasuki kesimpulan-kesimpulan akhir, mungkin bulan Maret akan selesai, saudara. Ya. Roh Kudus ngomong sama saya, imbangi dengan apa yang gurumu ajarkan, apa yang Tuhanmu ajarkan, apa yang Yesus Kristus ajarkan. Coba bagikan, dalami dulu buat dirimu perkataan dan pengajaran Yesus, kemudian bagikan kepada umatku. Itu suara hati, saudara. Yang saya percaya Roh Kudus bicara sama saya. Dan ketika saya mulai dalami, apa yang saya pahami soal Yesus dalam konteks Tritunggal semakin tajam. Seperti contoh hari ini. Ini baru perkataan keempat yang saya bagikan. Yesus mengatakan, kita harus menyembah kepada Yahweh saja. Hanya kepada Yahweh sajalah kita beribadah dan berbakti. Ini kan menambah wawasan karena banyak orang itu memang beribadah kepada Allah di otaknya, tapi Allah di otaknya itu Yesus. Padahal Allah bukan Yesus. Allah ya Yahweh. Allah punya nama, proper name, itu yang dia kenalkan kepada Israel. Nama diri Allah itu Yahweh. Dan Yahweh itu Esa. Ya. Ayatnya begitu clear. Bahkan Yesus sendiri yang mengucapkannya, mengutip dari Ulangan 6 ayat 4. Yahweh lah Allah kita. Yahweh itu Esa. Esa artinya apa? Tidak ada duanya. Esa itu apa? Satu-satunya. The only one. Allah tidak butuh, Yahweh tidak butuh siapapun untuk melakukan apapun. Dia sanggup. Ya. Nah ini yang sedang saya luruskan. Bukan sesuatu pengajaran yang baru. Bukan suatu hikmat yang baru. Ya. Tapi sudah ada di Alkitab, tapi selama ini tertutupi. Kenapa? Sekali lagi berkali-kali saya bilang, karena kita kebanyakan itu bisanya terima saja apa yang diajarkan oleh pendeta kita, oleh gereja kita, terus kita baca Alkitabnya, ya kita nggak mau mendalami, ya udahlah, memang ajarannya begitu, tafsirannya begitu, ya begitulah.
Padahal kalau kita melibatkan Roh Kudus, kan saya bilang, saya berani nantang, ayo libatkan Roh Kudus. Jadi jangan aminkan khotbah saya, tapi juga jangan tolak khotbah saya. Coba renungkan lagi bersama Roh Kudus, saya bilang. Kalau takut saya sesatkan, kan saudara libatkan Roh Kudus. Masa saya lebih besar dari Roh Kudus gitu? Ya. Ayo sama-sama, saudara. Ini hati saya. Saya kepengen banyak orang yang mengerti tentang kebenaran, menghidupi kebenaran, mengimani Yesus dengan benar, mengimani Yahweh dengan benar, mengimani Roh Kudus dengan benar. Nanti soal Yahweh, soal Roh Kudus saya akan khotbahkan setelah saya selesai soal pengajaran Kristus yang jam 11. Yesus dalam konteks Tritunggal. Kan saya bilang Maret mungkin selesai. Maka April mungkin saya akan khotbah soal Bapa atau Roh Kudus. Saya lagi bergumul mana yang duluan yang saya khotbahkan. Tapi materinya sudah siap semuanya. Jadi saudara, bahkan ketika tawaran menggiurkan dari iblis datang kepada Yesus, Yesus tetap konsisten. Ia hanya mau menyembah Yahweh, Allahnya, ya, dan hanya kepada Yahweh sajalah Yesus berbakti. Yesus juga berbakti, Pak. Yesus juga beribadah, Bu. Kalimatnya jelas tadi. Kepada Yahweh lah kita harus berbakti dan beribadah. Artinya, Yesus lakukan itu. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, Yesus juga beribadah. Dalam setiap hari raya, Yesus ada di Yerusalem. Berkali-kali dalam kitab Injil kita tahu Yesus ada di Yerusalem. Dalam sebuah pesta. Pesta Pondok Daun lah. Pesta Paskah kah? Pesta Pentakosta kah? Yesus selalu senantiasa kalau masuk sebuah desa, sebuah kota, masuk ke sinagog. Tercatat di Alkitab. Meskipun gak semuanya dicatat, tetapi tercatat. Dia masuk ke Kapernaum. Dia baca kitab. Dia mengajar di banyak tempat. Itu kan sebuah ibadah, kesalehan, melakukan ritual-ritual agama yang diajarkan dalam agama Yahudi. Yesus lakukan. Yesus disunat. Bukankah itu orang tuanya juga mengajarkan Yesus beribadah? Jadi Yesus beribadah. Kepada siapa dia beribadah? Beribadah kepada Yahweh, kepada Bapanya. Yesus juga menyembah. Dia punya Allah. Tapi bukan Allah lain. Allah dia. Yahweh. Yahweh lah Allah kita. Itu kata Taurat Musa. Dan Yesus mengatakan, Yahweh lah Allah kita. Yahweh itu Esa. Jadi dia hanya menyembah kepada Yahweh saja. Nah, kalau Yesus menyembah kepada Yahweh, Yesus beribadah kepada Yahweh. Ya. Apakah dia Yahweh? Kan begitu, saudara. Apakah dia Allah? Jadi, ayo sama-sama kita lebih terbuka lagi, saudara. Ya, buka hatimu, ya, agar Roh Kudus melawatmu, memberikan iluminasi pencerahan kepada setiap kita, saudara. Nah, sekarang bagaimana kita? Jadi, kita sudah selesai dalam seri pengajaran tentang perkataan dan pengajaran Yesus seri keempat, di mana Yesus berkata, engkau harus menyembah Yahweh, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Jadi, dalam situasi kondisi seberat apapun, kita harus terus menyembah Yahweh dan beribadah kepada Yahweh. Yesus sudah contohkan. Dia sedang menderita karena kelaparan sangat, ditawari kekuasaan. Kalau dia mau menyembah iblis, kata iblis, akan kuberikan semuanya padamu. Tapi dia berkata, bukankah ada firman yang mengatakan bahwa kita harus menyembah kepada Yahweh saja? Yahweh lah Allah kita. Dan hanya kepada Yahweh sajalah kita beribadah dan berbakti. Kalau Yesus lakukan itu, mestinya kita sebagai pengikut Yesus, orang Kristen, juga melakukan itu. Sekarang, saya kembalikan kepada saudara. Saya hanya membuka pemahaman saudara. Saya cuma sebagai alat saja yang bisa menentukan hidupmu adalah dirimu sendiri. Maka pertanyaan saya, bagaimana dengan kamu? Kalau masih ragu, silakan gumuli lagi bersama Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berkata seperti yang saya ajarkan, jangan keraskan hatimu. Terimalah hikmat dari surga ini, agar kita semua bisa beriman dengan benar di sisa hidup kita masing-masing. Demikian, semoga diberkati. Tundukkan kepala kita doa. Bapa kami yang baik, terima kasih. Bapa yang kami sembah, kami puji, kami kenal dalam Yesus Kristus. Kami diingatkan kembali perkataan Yesus, Tuhan kami, Kurios kami, Tuhan kami, Mesias Raja kami.
di mana ketika dicobai oleh iblis di padang gurun untuk menyembah iblis, dan iblis akan memberikan kuasa kerajaan dunia ini kepada Yesus, Yesus berkata, sembahlah Yahweh saja. Hanya kepada Yahweh sajalah kita beribadah. Ampuni kami kalau selama ini kalimat yang begitu sederhana, ayat yang begitu sederhana, kami tidak bisa memahaminya dengan tajam dan telanjang. Saat ini, Roh Kudus, kalau itu memang kebenaran, apa yang disampaikan barusan adalah firman Tuhan dan kebenaran, maka hamba berdoa, lawatlah kami. Dan buat juga hamba semakin dipertajam dalam pemahaman yang baru. Tapi kalau yang ku sampaikan barusan itu bukan hikmat darimu, yang ku katakan itu ajaran yang salah, maka bungkam hidupku, bungkam diriku, agar tidak menyesatkan banyak orang. Roh Kudus, kalau ada beberapa hamba-hambamu di sini mulai terbuka dan memohon agar dirimu beracara menerangi mereka seperti kau menerangi aku, maka jangan lalui mereka. Bantu mereka agar bisa memahami kebenaran yang sejati itu. Sehingga kami-kami yang percaya kepada Yesus bisa semakin jadi terang dan garam, dan bisa semakin hidup menyenangkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan saat ini, sebagai wujud syukur kami mau memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan syukur kami, persembahan mingguan kami. Beberapa kami ingin mengembalikan juga persepuluhan kepadamu lewat pelayanan JKI2W. Maka terimalah persembahan syukur kami ini ya Bapa. Kami berikan dengan sukacita, dengan sukarela, tanpa ada tekanan apapun. Kami mau belajar mentaati kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau datang menghadap Tuhan, tidak boleh dengan tangan hampa. Maka kami beri dengan sukacita persembahan rupiah kami ini. Kuduskan, sucikan persembahan rupiah kami ini ya Bapa. Sehingga ketika kami beri kepadamu, itu seperti binatang tak bercacat celah yang dikorbankan di mezbahmu. Dan ketika lemaknya terbakar, wanginya seperti dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami di bulan yang baru ini, di bulan Maret ini. Kami semakin paham tentang kebenaran yang sejati. Kami semakin mengenal Yesus yang akan kami imani sebagai juru selamat kami. Dan kami semakin memahami Allah kami, Yahweh, yang sudah menciptakan kami. Roh Kudus tolong kami, agar kami semakin melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini, terimalah persembahan kami, sucikan, agar bisa semakin bermanfaat, terutama buat pelayanan JKI2W, sehingga apa yang JKI2W lakukan, pelayanan ini semakin menangkan banyak orang, dan akhirnya menyenangkan Tuhan. Pujilah nama Tuhan, haleluya. Yang siap memberikan persembahan, nanti sebentar ada nomor rekening gereja dan juga QR barcode-nya, QRIS-nya. Berilah dengan sukacita, dan imani sungguh, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Ukuran yang kau pakai itu nanti akan diukurkan juga kepada kita. Selamat memberi dengan sukacita. God bless you. Syukurku buat kebaikanmu.
Terima kasih buat persembahan saudara dan saya berharap semua diberkati di ibadah minggu pertama di bulan Maret ini. Dan sebelum kita akhiri, saya mengajak semua untuk kembali satu hati kita bersyafat dan kemudian kita akan akhiri dengan terima berkat dari Tuhan. Saya cuma mengajar saudara, jangan pernah tinggalkan ibadah, baik itu onsite maupun online, tanpa terima berkat dari Tuhan. Ya, memang saya yang tampaknya atau mungkin pendeta yang tampaknya memberkati saudara. Tapi saya mengajar saudara, imani yang memberkati saudara itu bukan pendetamu atau saya, tapi Tuhan. Makanya ketika pendetamu termasuk saya berkata dalam doa berkat, kiranya damai sejahtera Allah Bapa menyertaimu, saudara berkata, terima kasih Bapa, terima kasih Yahweh. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus limpah atasmu. Coba respon dengan kalimat terima kasih Tuhan Yesus. Dan penyertaan Roh Kudus menyertaimu sampai akhir zaman. Cobalah respon dengan kalimat terima kasih Roh Kudus. Dengan begitu, Bapak Ibu secara sadar mengimani bahwa berkat yang kau terima di ujung akhir dalam setiap ibadah kita, itu bukan pendetamu yang memberikan, tapi Bapa sendiri. Tapi Yesus Tuhan kita sendiri. Tapi Roh Kudus sendiri. Gitu ya saudara ya? Yuk kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat ibadah kami di minggu pertama di bulan Maret ini. Kami berdoa agar bulan Maret ini bulan berkat buat setiap kami. Kami sudah memulai bulan yang baru ini di minggu pertama dengan mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan iman semuanya akan ditambahkan Tuhan nantinya. Kami mau sambut bulan Maret ini dengan ucapan syukur. Kami percaya kami akan diberkati berlimpah-limpah di bulan Maret ini. Sehingga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan akhirnya ketika kami jadi terang dan garam bagi dunia, Tuhan disenangkan. Berkati semua tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, mendukung pelayanan JKI2 dengan apa yang mereka bisa beri. Lewat doa mereka, lewat persembahan rupiah mereka, lewat persepuluhan mereka. Biarlah apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai. Biarlah Tuhan yang membalaskan berkali lipat ganda. Berkati semua gerejamu Tuhan dimanapun gerejamu ada, agar gereja semakin berani mengatakan kebenaran. Gereja bisa bersikap dengan benar, berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, dan mengajarkan hanya apa yang ada di Alkitab saja. Berkati Indonesia, agar Indonesia penuh damai sejahtera sukacita dari Tuhan, dan pakai kami Tuhan. Bukankah Kau yang berkata, tanah bumi yang kami pijak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Kami beriman, lewat keberadaan kami, orang-orang percaya di Indonesia ini, Indonesia akan dipulihkan Tuhan, Indonesia akan diberkati Tuhan luar biasa. Dan terima kasih buat segalanya. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kasih Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus kita. Pulanglah, dan bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis mesra intim dengan Roh Kudus, selalu menyertaimu, menyertaiku. Dibuatnya kita semua jadi kepala, gak pernah jadi ekor naik, gak pernah turun. Sehingga apapun yang kita kerjakan, dibuatnya berhasil. Sehingga kita semua bisa jadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan di sepanjang sisa hidup kita. Dan biarlah semua tadi menyertai kita mulai minggu pertama di bulan Maret ini sampai Maranatha, sampai akhirnya nanti ketika kita semua dijemput Tuhan, dibawanya di awan-awan kemuliaan, dan dimasukkannya kita dalam Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, di dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu diberkati, bisa terus join dalam setiap program. Setiap hari kami ada program, karena kami rindu memberkati saudara setiap hari. Terus dukung program-program yang kami lakukan, terus dukung pelayanan JKI2 dalam apapun yang bisa kau beri, lewat doamu, lewat persembahan syukurmu kepada Tuhan, lewat kami, atau lewat support apapun. Ya, kami pasti percaya setiap yang mendukung pasti akan membuat kami semakin kuat nantinya. Dan jangan lupa kalau diberkati, di-share, di-like, ya, kemudian juga dibagikan kepada banyak orang, sehingga banyak orang semakin dapat kebenaran itu. Dan sekali lagi, pesan saya terakhir, sebagai seorang hamba Tuhan, budaknya Tuhan, saudara harus mulai membaca Alkitab,
Dan jangan lupa melibatkan Roh Kudus ketika membaca Alkitab, supaya kebenaran disingkapkan kepadamu dan kau bisa menghidupinya di sepanjang sisa hidup. Haleluya. Terus semangat dalam Tuhan. God bless you all.